Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Hikmah Arif. Kali ini kita akan membahas tentang kata infak ya, yang sering digembar-gemborkan di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di pengajian-pengajian dan sebagainya. Kata infak juga sudah merupakan sebuah terma kata yang menjamur di berbagai kalangan. Berikanlah infak terbaikmu ya ketika ada kegiatan, ketika ada majelis taklim, ketika ada donasi, ketika ingin menyumbang ke masjid, ketika ingin menyumbang ke Palestina, ketika ingin dan sebagainya. Kata infak sudah menyebar di mana-mana dan menjadi bagian dari kata Indonesia. Tapi kita lihat dulu ya, kembali kepada Al-Quran, apa yang harus diinfakkan, tujuannya kepada siapa gitu. Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 215. Di sana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa benis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja yang harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kata kesimpulan ya. Dari kata yunfikun yang seperti pernah saya jelaskan, kata yunfikun itu artinya dia melakukan secara rutin atau terus-menerus menafkahkan. Apa yang dia nafkahkan itu? Di sini di ayat ini dijelaskan. Qul ma anfaqtum min khairin. Jadi mereka menafkahkan dari khairin. Nah, khairin itu apa? Secara terjemahan artinya kebaikan. Tapi yang dimaksud adalah harta. Jadi harta itu juga bisa disebut sebagai khair atau kebaikan. Jadi hendaklah harta yang kita punya itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, ditujukan kepada siapa harta yang hendak kita berikan, kita nafkahkan. Jelas di sini Allah menegaskan kepada kedua orang tuamu, ibu bapak, lil walidain, wal aqrabin, orang-orang yang terdekatnya, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, dan wabenis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Nafkah yang biasa kita rutinkan itu tiap bulan, itu hendaknya ada bagiannya buat ibu bapak, ada bagiannya buat kaum kerabat. Kaum kerabat ini macam-macam, bisa terutama anak ya, anak, saudara terdekat kita dalam satu keluarga, maupun dalam tanda kutip saudara sahabat yang kita kenal, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Hendaklah itu dibagikan secara rutin ya. Lalu bagaimana kalau ada seorang ustadz mengajak berinfak kepada dirinya? Nah, menurut saya ya, kalau ustadz itu dikategorikan sebagai orang miskin atau anak yatim atau orang yang sedang dalam perjalanan, ya kita wajib memberikan juga infak kepada dia. Tapi kalau dia sendiri sudah mampu, kaya bahkan ya, punya usaha di mana-mana, menjamur di mana-mana, ya namanya bukan berinfak kepada dia. Harusnya dia berinfak, harusnya justru dia yang harus berinfak, bukan kita yang berinfak kepadanya. Justru dia juga ikut berinfak kepada yang membutuhkan, ibu bapaknya sendiri misalnya, kaum kerabatnya sendiri, anaknya yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi jangan terkecoh dengan kata infak, maka kita serahkan infaknya kepada seorang ustadz dan sebagainya. Hendaknya kita telusuri lagi, apakah ustadz itu terkategori sebagai anak yatim atau orang miskin dan sebagainya.
Baiknya ke lembaganya kalau dia punya lembaga anak yatim atau lembaga orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Jangan langsung ke pribadinya. Kita benar-benar langsung tuh ke anak yatim, orang miskin yang sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin ada yang berkomentar atau berdiskusi, silahkan tuliskan komentarnya di bawah kolom video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.